Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tiara Ariandini, mahasiswi jurusan akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan menjelaskan terkait manajemen investasi dan pasar modal, yaitu terkait candlestick charting dan candlestick trust system, serta banking sektor analisisnya. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, terkait candlestick charting. Nah, candlestick charting ini adalah salah satu cara visual untuk membaca pergerakan harga saham. Grafik ini pertama kali dikembangkan di Jepang oleh Munehisa Homma dan sampai sekarang masih dipakai sebagai alat utama dalam analisis teknikal. Setiap pattern candlestick mewakili satu periode tertentu, bisa harian, mingguan, atau bulanan, dan terdiri dari 4 harga penting. Yang pertama, open atau harga saat pasar dibuka, yang kedua, close atau harga saat pasar ditutup, yang ketiga, high atau harga tertinggi dalam periode itu, dan yang terakhir ada low atau harga terendah. Bagian tengahnya disebut real body yang menunjukkan perbedaan antara harga open dan harga close. Nah, selanjutnya kalau candlesticknya berwarna hijau atau putih, ini menandakan harga naik, sedangkan kalau candlesticknya berwarna merah atau hitam, berarti harga turun. Selain itu, ada juga shadow atau wick, yaitu garis tipis yang berada di atas dan bawah body yang menunjukkan seberapa jauh harga bergerak dari open ke close. Ada beberapa pola dasar di candlestick charting ini. Yang pertama ada Marubozu yang merupakan candlestick tanpa bayangan di bagian atas maupun bawah. Artinya harga dibuka di level terendah dan ditutup di level tertinggi untuk bullish atau sebaliknya untuk bearish. Pola ini menunjukkan keyakinan kuat dari pelaku pasar. Jika bullish berarti pembeli mendominasi sepanjang sesi, namun jika bearish berarti penjual mendominasi penuh. Yang kedua ada doji, yaitu candlestick yang muncul ketika harga pembukaan dan penutupan sama sehingga bentuknya seperti tanda plus. Ini menunjukkan ketidakpastian atau kebimbangan pasar di mana kekuatan beli dan jual seimbang. Biasanya doji menjadi tanda pembalikan arah atau reversal jika muncul setelah tren panjang. Yang ketiga ada kabuse atau dark cloud cover, yaitu pola dua candlestick yang muncul di akhir tren naik. Candle pertama berwarna hijau atau bullish, diikuti candle berwarna merah atau bearish yang menembus lebih dari setengah body candlestick sebelumnya. Hal ini menjadi sinyal bahwa sentimen pasar mulai berbalik turun. Selanjutnya yang keempat, ada kirikoni atau piercing line yang merupakan kebalikan dari kabuse. Kirikoni adalah pola pembalikan naik yang muncul di akhir tren turun, dengan candle pertama berwarna merah diikuti candle kedua berwarna hijau yang menembus lebih dari setengah body candle sebelumnya, menandakan kekuatan beli mulai mengambil alih. Selanjutnya yang kelima ada Yose Harami atau Harami pattern. Harami berarti hamil dalam bahasa Jepang karena candle kedua berada dalam body candle pertama. Jika muncul di tren turun disebut bullish Harami, lalu sebaliknya jika muncul di tren naik disebut bearish Harami. Pola ini menunjukkan melemahnya momentum tren sebelumnya. Lalu yang terakhir ada Susumi atau engulfing yang juga terdiri dari dua candle. Dalam pola ini, candle kedua menelan seluruh body candle pertama. Hal ini menandakan perubahan kekuatan pasar secara signifikan. Jika bullish engulfing yang muncul di akhir tren turun, maka ini merupakan sinyal harga akan naik. Sebaliknya, jika bearish engulfing yang muncul di akhir tren naik, ini merupakan sinyal harga akan turun. Nah, pola ini termasuk salah satu sinyal reversal paling kuat dalam analisis candlestick. Nah, itulah beberapa pola dasar dari candlestick charting. Selanjutnya, yuk kita bahas terkait candlestick trust system. Nah, candlestick trust system ini adalah sistem yang mengukur akurasi atau tingkat keberhasilan pola-pola candlestick yang tadi. Jadi bukan cuma melihat bentuk candlesticknya, tetapi juga seberapa sering pola tersebut benar-benar berhasil menentukan arah harga. Dari sistem ini ada perbandingan antara frekuensi, keberhasilan, dan kegagalan dari tiap pola. Jadi investor bisa tahu pola mana yang paling dapat dipercaya dalam mengambil keputusan trading. Intinya, candlestick trust system membantu kita menilai seberapa valid sinyal
sinyal teknikal yang muncul dari grafik candlestick. Nah, sekarang kita beralih ke analisis sektor perbankan yang diambil dari data Bursa Efek Indonesia per Juli 2025. Dari laporan yang ada, bank-bank besar di Indonesia masih menjadi tulang punggung pasar modal, baik dari sisi kapitalisasi pasar maupun nilai transaksi. Beberapa yang menonjol adalah yang pertama, Bank BCA dengan harga saham sebesar Rp7.850 dengan PBV atau Price to Book Value sebesar 3,69 kali. Lalu ada Bank Mandiri dengan PBV 1,45 kali, lalu Bank BRI dengan PBV 1,94 kali, lalu Bank BNI dengan PBV 0,99 kali, lalu Bank Syariah Indonesia dengan PBV 2,57 kali, dan yang terakhir ada Bank Permata dengan PBV 3,10 kali. Rasio price to book value ini digunakan untuk menilai apakah saham bank tersebut tergolong mahal atau murah. Contohnya, kalau PBV lebih tinggi dari rata-rata historisnya, maka saham itu cenderung mahal dan investor bisa wait and see. Sebaliknya, kalau PBV mendekati nilai terendah historisnya, maka bisa jadi peluang untuk buy. Dari data yang ada, BCA cenderung overvalue karena PBV-nya masih tinggi, sementara BNI termasuk undervalue, sedangkan Bank Syariah Indonesia punya pertumbuhan laba bersih tertinggi yaitu sekitar 27,8%. Ini menunjukkan potensi yang besar di sektor perbankan syariah. Kesimpulannya, sektor perbankan masih mendominasi pasar modal Indonesia, menyumbang sekitar 60% dari total kapitalisasi dan nilai transaksi di IDX. Artinya, pergerakan harga saham bank besar sangat berpengaruh terhadap indeks pasar secara keseluruhan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa candlestick charting membantu kita membaca arah harga saham, lalu candlestick chart system membantu kita menilai seberapa akurat pola candlestick yang tadi, dan pada banking sector analysis menunjukkan bahwa perbankan merupakan hal penting dalam stabilitas dan pergerakan pasar modal Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.